Sidang vonis kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton digelar di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis 5 Maret 2026. Menjelang sidang, saat ini rekan kami jurnalis Tribun Batam, Ucik Swaibah akan melakukan wawancara khusus dengan pengacara dari Fandi Ramadan. Selamat siang Ucik, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Siska. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Batam ya Tribuners, sembari menunggu jalannya persidangan di mana hari ini adalah sidang vonis terhadap 6 terdakwa, salah satunya Fandi Ramadan. Dan saat ini di belakang saya sudah bersama dengan pengacara atau penasihat hukum dari Fandi Ramadan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak izin, ini kan sebelum sidang, kira-kira ada persiapan tersendiri nggak Pak dari penasehat hukum menghadapi sidang pembacaan putusan pada hari ini? Kalau secara khusus persiapan tak ada, karena ini memang ranahnya majelis hakim ya untuk membacakan putusan hari ini. Cuman yang kita harapkan selaku penasihat hukum ya, mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta persidangan itulah yang menjadi acuan keputusan dari hakim. Sehingga menurut keyakinan kita ya, fakta-fakta itu tidak ada kita lihat si Pandi ini terlibat dalam sindikat narkoba ini. Jadi harapan kami itu majelis hakim bisa mempertimbangkan dengan fakta-fakta itu sehingga si Pandi bisa dibebaskan dari perkara ini. Pak, kira-kira ada poin utama nggak Pak yang bakal meringankan ataupun dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam vonis nanti? Kalau yang meringankan kita bilang karena kan menurut fakta persidangan kan dia ini tidak ada unsur ya, tidak terbukti unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu, sehingga ya kalau tidak terbukti ya harus dilepaskan dong, akan gitu. Kalau kesimpulan kita ya, tapi itu tergantung majelis hakim karena majelis lah yang mengambil keputusan, mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh jaksa, apa yang kita sampaikan selaku penasihat hukum. Bahkan kemarin tuh jaksa penuntut umum tidak ada pertimbangan yang meringankan. Nah itu gimana Pak? Ya kalau ya namanya jaksa ya dia kan harus membuktikan dakwaannya ya. Dia kita lihat ya kalau pandangan kita banyak yang diambilnya bukan dari fakta itu, malah mungkin ya dari BAP itu. Kenapa? Karena tidak sesuai kita nilai ya apa yang disampaikannya itu dalam repliknya kemarin. Untuk Bang Ridwan sendiri, sejauh ini fakta persidangan yang berjalan, bagaimana melihat posisi Fandi Ramadan di kapal ini sendiri, Bang? Iya, kalau kita lihat posisi Fandi Ramadan di sini itu kan hanya sebatas ABK kapal ya, dengan posisi second engineer, dan dia tidak juga bertanggung jawab terhadap isi muatan kapal tersebut, ya kan? Dan dia juga bekerja di bawah sistem komando, yaitu di bawah penguasaan kapten kapal gitu ya. Nah, di sini juga kan Fandi Ramadan itu kan bisa bekerja di situ dengan lamaran kerja melalui agen resmi ya, melalui agen resmi. Hanya saja kan terjadi perbedaan tempat bekerja. Harusnya kapalnya di MMV North Star, berakhirnya bekerja di kapal Sea Dragon itu sendiri gitu. Nah, itu kan juga di dalam persidangan juga kita sudah sampaikan ya, di dalam fakta persidangan juga kita sudah sampaikan. Nah, yang kita sayangkan pada hari ini itu adalah ketelaahnya, penelitiannya atau penilaiannya terhadap jaksa penuntut umum yang di dalam surat tuntutan dan surat dakwaan itu tidak sesuai apa yang ada di dalam fakta persidangan ya. Bahkan jaksa penuntut umum juga menuntut di Fandi Ramadan ini kan pasal 114 tentang narkotika ya. Nah, pasal itu sendiri pun juga tidak bisa dipenuhi oleh jaksa penuntut umum gitu. Jadi sehingga kami menilai klien kami ini kan sudah berdasarkan fakta persidangan, baik dari persidangan pertama
sampai dengan agenda duplik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kita sangat pastikan klien kami tidak ada hubungannya dengan sindikat narkoba ini, apalagi ini berskala besar ya, udah hampir mau 2 ton gitu. Nah, hari ini kita menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Batam. Kita memberikan sepenuhnya kewenangan itu kepada majelis hakim yang menentukan perkara ini atau yang memutuskan perkara ini, dan kami sebagai kuasa hukum Pandi Ramadan berharap semoga Pandi bisa dibebaskan. Bang, izin, tadi kan Abang menjelaskan kalau ada fakta persidangan yang tidak sesuai. Nah, itu yang apa, Bang? Di dalam surat tuntutan tuntutan jaksa penuntut umum, dia ada menyebutkan bahwa ada Pandi Ramadan itu menerima uang 2.500.000 dari Hasulan Samosir. Di dalam fakta persidangan, uang 2.500.000 itu justru Pandi yang menyerahkan uang itu kepada Hasulan Samosir gitu. Nah, di dalam fakta persidangan saksi Hasulan juga mengakuin itu gitu. Nah, uang 2.500.000 ini dipergunakan untuk apa? Waktu saat Pandi Ramadan ini melamar bekerja di Agen Belawan itu, dari Agen Belawan itu siap sedia membantu Pandi Ramadan mencari pekerjaan, tapi dengan imbalan harus bayar 2.500.000 dikena uang cas, ya kan. Nah, di tanggal 1 Mei 2025 kemarin itu uang itu sudah diserahkan oleh Pandi Ramadan kepada Hasulan langsung, dan Hasulan mengakui ini dalam fakta persidangan, sudah saya terima uang 2.500.000-nya, 1.500.000 pada saya, 1 jutanya kepada agen yang di Belawan. Nah, tetapi dalam jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Pandi Ramadan itu menerima uang 2.500.000 gitu dari Hasulan. Nah, kan justru yang kebalik. Nah, terus yang kedua, masalah gaji. Jaksa penuntut umum ini mempermasalahkan gaji Pandi Ramadan sebesar 8.200.000 sekian gitu kan. Nah, bahkan di dalam persidangan juga jaksa penuntut umum ada menyampaikan, enak ya baru bekerja udah menerima gaji gitu. Sedangkan dari 6 kru kapal di kapal Sea Dragon itu semuanya mendapat, bukan hanya Pandi Ramadan aja. Dan di dalam perjanjian internasional maritim, konvensi maritim ketenagakerjaan 2006 juga mengatur bahwa ABK itu boleh meminta sebagian gajinya saat mulai bekerja. Itu diperbolehkan secara aturan, karena kan kapal ini kan lintas negara ya, jadi kita juga tidak bisa berpatokan pada undang-undang nasional, justru kita juga harus berpatokan konvensi internasional gitu. Nah, dari 6 kru ini semua nikmatin kok, dan di dalam kalimat itu disampaikan dalam persidangan, dari 6 orang kami terima masing-masing dengan nominal angka yang berbeda-beda, dan nantinya itu akan dipotong dari gaji pokok gitu. Jadi bukan ibarat bonus atau imbalan atau ini segala macam, itu nggak ada, itu nggak benar itu. Bang, untuk 8,2 juta ini dia yang menawarkan atau Pandi yang meminta, Bang? Kalau untuk 8.200.000 sekian itu Kapten Hasulan Samosir yang menawarkan. Gitu. Jadi Pandi itu tidak pernah menerima ya, maksudnya tidak pernah meminta ya kepada sang kapten, justru sang kapten lah yang menawarkan itu. Pandi mau pinjam uang gaji gitu kan, kayak karena namanya pekerja ya, siapa sih yang nggak butuh duit, karena dapat tawaran seperti itu maka dia terima gitu. Jadi tidak ada apa ya, meminta gitu ya Bang, tapi ditawarin gitu. Ada ditawarin. Bang, satu lagi nih Bang, terkait harapan putusan majelis hakim nih seperti apa? Izin Pak. Tadi kan sudah kita sampaikan di awal bahwa harapan kita sesuai dengan fakta persidangan tadi ya, kita mengharapkan majelis hakim dengan nuraninya ya bisa mengambil keputusan, mempertimbangkan segala yang ada di dalam persidangan itu, sehingga khusus klien kami ini Pandi Ramadan ya yang kami bela di sini, faktanya tidak ada yang menyangkut sama dia sebagai sindikat itu, nggak termasuk dia di situ. Kenapa? Pengetahuannya tidak ada sama sekali, dan dia pun baru beberapa hari dia kerja di situ. Jadi tak pantas ya, tuntutan jaksa itu tak pantas, sehingga kami berharap sama majelis hakim yang mulia agar kiranya dapat membebaskan klien kami. Itu aja.
Bebas ya Pak ya? Iya. Optimis, Membebaskan dan atau melepaskan. Optimis Pak untuk Iya. kondisi ini. Kita optimis. Kalau misalnya Pak tidak sesuai harapan, Iya. nah ini nanti langkah hukumnya lanjutan gimana Pak? Secara hukum langkah kita jelas kita banding ya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mungkin banding ke pengadilan tinggi. Iya. Naik ya Pak ya, gimana? Iya. Tapi sejauh ini Pak, saya penasaran kondisi dari Fandi sendiri gimana Pak? Sering mengunjungi Fandi, nah kondisi secara fisik gimana Pak? Kalau kami terakhir berapa minggu yang lalu ya? Terakhir kita beberapa bulan yang lalu, iya, beberapa bulan yang lalu. Cuman kan kalau dilihat secara psikologisnya pasti terganggu ya, pasti terganggu. Karena kan dia karena dia juga tidak tahu bahwa kapal itu juga mengangkut narkotika. Jadi betul-betul mental Fandi Ramadan ini sangat terganggu. Tapi kayak manapun ya dia tetap harus menjalani sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ya. Itu kalau harapan kita sebagai kuasa hukumnya Fandi Ramadan di sini di persidangan bukan hanya kami PH-nya Fandi Ramadan, ada jaksa penuntut umum juga di situ, bahkan juga ada majelis hakim yang mulia majelis hakim yang sama-sama melihat fakta persidangan, ya kan? Jadi kita meminta kepada majelis hakim untuk mohon dibuka hati nuraninya, jangan melihat di salah satu pihak saja, tapi di situ kita sama-sama bersidang, sama-sama kita mendengar fakta persidangan seperti apa, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga sendiri. Jadi mohon kalau seandainya emang klien kami tidak bersalah dan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, kami mohon kiranya majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Batam bisa membebaskan klien kami. Oh iya Pak, bakal ada pendampingan dari Hotman Paris ataupun timnya nggak Pak untuk hari ini? Oh, kalau pendampingnya tidak ada dari tim Hotman ya, karena tadi juga ada komunikasi, tidak ada disebutkan mau datang kemari atau bagaimana. Cuma nanti mungkin kita berkabar aja. Ya. Mungkin mereka juga pantau dari sana. Ya. Tapi ada komunikasi ya Pak sampai di sidang vonis? Ada. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bang Irfan. Tribuners, jadi tadi kita wawancara dengan pengacara dari Fandi Ramadan, yakni ada Pak Bahtiar dan juga Bang Ridwan. Mungkin itu saja Tribuners untuk saat ini, nanti akan kami update kembali. Saya kembalikan ke studio. Baik, Ucik, hingga pukul 10.30 WIB, sidang belum juga dimulai, lalu bagaimana pantauan terkini di PN Batam saat ini? Baik, untuk pantauan hari ini di PN Batam, sudah ada beberapa tahanan yang sudah datang ya Tribuners. Jadi tadi ada tahanan perempuan dan anak sudah masuk, namun untuk tahanan khusus dari narkotika 2 ton ini belum datang. Baik, lalu terkait dengan keluarga sendiri, apakah Anda sudah melihat mereka sudah datang ke PN Batam saat ini, Ucik? Kalau dari keluarga inti belum datang, namun dari pengunjung umum itu sudah datang untuk menyaksikan ataupun melihat jalannya persidangan yang akan digelar hari ini. Baik, Ucik, lalu bagaimana dengan pantauan di pengadilan sendiri, apakah ada penjagaan ketat di sana? Untuk penjagaan ketat belum terlalu terlihat Tribuners, jadi memang masih belum terlalu ketat seperti persiapan nanti gitu. Baik, Terima kasih laporannya Ucik Suwaiba, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa Fandi Ramadan dengan pidana mati